ih apa sih kok dikit-dikit dilaporin. Hola netizen yang tercinta, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus hoax tudingan hamil duluan. Thorik dan Alia melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan kabar tersebut. Kuasa hukum keduanya, Sangum Ragado, menjelaskan kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya tersebut untuk memenuhi panggilan dan klarifikasi terkait kasus yang dilaporkan. Thorik Halilintar mengungkap pihaknya akan memberikan pernyataan setelah menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Alia Mas Said melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebarkan hoax dirinya hamil sebelum menikah. Ia pun mengambil langkah hukum karena merasa kehormatannya diserang. Alia mengaku ia melihat kabar hoax tersebut saat santai sambil scroll TikTok. Dia melihat 2 akun TikTok dan 1 channel YouTube yang membuat konten menuduh dirinya hamil di luar nikah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alia Mas Said dan Thorik Halilintar melaporkan kepada pihak berwajib tentang pencemaran nama baik yang jatuh pada rumah tangga mereka ya. Ya sebelumnya memang ada kabar ya, tapi itu kabar sebenarnya kabar nggak jelas juga sih ya, entah dari mana dasarnya, entah dari mana sumbernya yang menyatakan bahwa Alia Mas Said itu hamil terlebih dahulu ya sebelum nikah. Ya jelas itu memang suatu pencemaran nama baik dan memang itu orang yang nyebarin berita itu nggak ada kerjaan juga, nggak ada kerjaannya dalam artian ya apa kepentingannya dia menyebarkan hal-hal seperti itu gitu. Sementara ya kita harus lihat juga realitanya bahwa hal yang seperti itu sekarang ya bukan gue juga membiarkan, bukan gue juga menyetujui, tapi ya sudah ada di mana-mana gitu. Ya alasan public figure ke public figure lagi nggak akan selesai-selesai juga. Kita ngebahas oh dia public figure, dia harusnya kayak gini kayak gitu. Ya rata-rata gue bilang orang yang ngomong kayak gitu biasanya justru dia sendiri yang sebetulnya banyak cuma bisa omdo ya. Gue di sini nggak memihak keluarga Halilintar, gue di sini nggak memihak siapapun, tetapi gue murni dari objektif gue dalam memilih suatu hal bahwa ya ini gosip seperti ini masih aja ada gitu ya. Apa sih apa kepuasannya gitu ya? Apa sih yang pengen dicapainya itu dari gosip-gosip kayak gini, dari hoax-hoax kayak gini yang gunanya aja nggak ada, capek iya gitu kan. Iya, sehingga akhirnya timbul prasangka ini jangan-jangan dari kubu si A, dari kubu si B, yang nggak ada lah gitu. Artinya ini jelas gak ada kerjaan aja gitu. Dan ya mereka karena mempertontonkan misalkan bulan madu mereka, misalkan ke waktu ke Italia kalau nggak salah ya, mereka upload YouTube ya, itu profesinya mereka ya sebagai salah satu YouTuber ya, mereka mengupload kegiatan mereka sesuai keinginan mereka ya apa salahnya juga gitu, apa salahnya juga, dan apa ruginya juga buat yang ditonton gitu. Kalau nggak mau nonton ya udah tinggal gak usah ditonton gitu. Memang banyak lebih berguna ya, tapi kita juga gak bisa berpikir seidealis gitu. Apalagi nonton seorang ya harus berikan hal yang berguna lah, harus yang bagaimana lah gitu. Ya jadi cukup pantas memang hal ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, cukup pantas juga karena itu bisa berujung fitnah gitu. Dampak juga kepada kehidupan mereka di lingkungan mereka, apalagi se-Indonesia aja bisa, apalagi cuma di lingkungan mereka, yang akhirnya kan malah menjadi memberi kesan yang nggak baik. Meskipun sekarang hal itu udah ada di mana-mana gitu kan, hal yang kayak gitu. Tapi tetap apa ya, ketika seseorang dilanda fitnah ya siapa juga yang nggak tersinggung, dan itu masalah keputusan mereka pihak berwajib ya itu sudah menjadi hak mereka sebagai warga negara dan mereka berhak mendapatkannya, begitu saja. Ya saran gue sebaiknya udahlah berhenti aja dari suatu hal yang hoax yang nggak berguna kayak gini gitu. Ya hoaxnya yang memang sudah ada realitanya, sudah ada, itu udah jadi hal yang nggak tabu lagi gitu kan. Buat apa dijatuhin segala gitu ya. Ya karena mereka mungkin jarang berada di TV terus kemudian mencari lahan lain buat dijadikan lahan menjelekkan mereka, ya itu makin gak ada kerjaan aja sih tuh orang buat. Thorik dan Alia melaporkan akun yang sudah memfitnah mereka. Terus salah apa enggak? Ya enggak dong, justru bagus, emang harusnya seperti itu. Terus kayak pada komen kan, ih apa sih kok dikit-dikit dilaporin?
Coba kalian perhatiin deh kalau misalkan ada artis nih yang ngelaporin haters gitu kan, itu tandanya mereka itu udah ada di titik dimana mereka itu murka. Lagian nih ya, bukan berarti mereka artis gitu kan, kita tuh bisa seenaknya memfitnah mereka. Ya enggak dong, mereka juga sama manusia kayak kita kok. Mereka juga punya perasaan, mereka juga punya harga diri, Terus kayak ada yang komen, biarin aja padahal mah waktu yang menjawab, nggak usah segala dilaporin, lebay banget ya Allah kamu teh ya. Itu teh mereka lagi kasih pelajaran sama orang-orang yang bikin fitnahan kayak gitu. Kamu juga kalau difitnah kayak gitu pasti nggak terima atuh. Nah sama, yang dilakukan pasangan ini juga sama seperti itu. Jadi nggak apa-apa, lanjutkan aja, gaskeun. Lagian zaman sekarang tuh ada-ada aja yang bikin berita ya sampai begitu sih. Kayak piti-piti lama disatu-satuin gitu kan, soakan gitu, itu teh berita bener. Terus teh orang-orang pada percaya sama berita-berita kayak gitu. Iya tuh, jangan blow on teuing. Soalnya beritanya itu udah hal yang sensitif banget, jadi wajar aja kalau mereka ngelaporin. Mungkin kemarin-kemarin mereka masih ya fun-fun aja gitu kan, tapi kalau misalkan hal-hal seperti ini, kayak seperti disangka hamil di luar nikah, nggak apa-apa, itu laporin aja ya.